kepikiran nggak sih soal harga? Bukan cuma angkanya ya, tapi kenapa gitu sebuah produk harganya segitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Anda bakal lihat harga itu bukan sekedar angka, tapi sebuah strategi yang bisa nentuin nasib sebuah bisnis. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang agak aneh. Gimana ceritanya sebuah sepeda olahraga seharga $2.000, itu sekitar 30 jutaan rupiah lebih, bisa dianggap murah atau tawaran yang bagus? Ini bukan teka-teki, tapi ini justru inti dari semua yang akan kita bahas. Pertanyaan tadi itu sebenarnya ngebawa kita ke salah satu PR terbesar di dunia bisnis. Berapa sih harga yang pas itu? Ini pertanyaan yang bikin pusing semua orang, dari yang baru mulai usaha sampai perusahaan raksasa. Dan jawabannya, mungkin ini yang bakal bikin kaget. Jawabannya itu bukan angka. Sekali lagi, bukan angka. Jawabannya adalah sebuah strategi. Nentuin harga itu adalah keputusan strategis yang ngaruh ke semua hal. Mulai dari gimana produk itu dilihat orang, siapa yang bakal beli, dan ujung-ujungnya sukses atau gagalnya perusahaan. Oke, kita balik lagi ke sepeda mahal tadi. John Foley, pendirinya Peloton, pernah bilang gini, kami pasang harga $2.000, penjualan malah naik. Soalnya orang-orang mikir, wah ini pasti sepeda berkualitas. Keren banget kan? Ini nunjukin psikologi di balik harga. Ternyata harga mahal itu bisa jadi sinyal kalau barangnya emang bagus. Jadi harga tinggi nggak selalu bikin orang kabur. Jadi, gimana dong perusahaan bisa mainin psikologi yang rumit ini? Tenang, ternyata ada contekannya. Semacam playbook gitu. Yuk kita bedah 3 strategi utama dalam menentukan harga yang dipakai hampir semua bisnis. Tapi sebelum kita lanjut, kita samain dulu nih definisinya. Apa sih harga itu? Harga itu lebih dari sekedar uang yang kita keluarin loh. Harga itu adalah semua yang kita korbankan, bisa waktu, tenaga, pikiran, buat dapetin manfaat dari sebuah produk atau jasa. Coba bayangin deh, nentuin harga itu kayak main di sebuah lapangan. Di atas ada langit-langit harga. Ini ditentukan sama persepsi nilai dari pelanggan. Kalau harganya nembus langit-langit ini, ya nggak bakal ada yang beli. Nah, di bawah ada lantai harga. Ini ditentukan sama biaya produksi. Kalau harga di bawah lantai ini, ya rugi. Nah, area di antara lantai dan langit-langit itulah tempat strateginya dimainkan. Dan di lapangan strategis itu, ada 3 jurus utama yang bisa dipakai perusahaan. Pertama, penentuan harga berbasis nilai pelanggan. Kedua, berbasis biaya. Dan yang ketiga, berbasis kompetitor. Yuk kita kulik satu persatu. Oke, kita masuk ke jurus pertama dan bisa dibilang yang paling krusial, penentuan harga berbasis nilai. Ini adalah pendekatan yang ngelihat harga dari kacamata pelanggan dulu. Coba lihat bedanya. Cara lama yang berbasis biaya itu kan gini. Bikin produk dulu, hitung semua ongkosnya, baru deh tentuin harga. Terus tim marketing suruh yakinin orang buat beli. Nah, kalau pendekatan berbasis nilai, logikanya dibalik total. Kita mulai dari pelanggan, cari tahu apa sih yang mereka butuhin dan hargain, terus tentuin harga yang pas buat nilai itu. Baru deh kita bikin produknya. Beda banget kan cara mikirnya? Kita balik lagi ke Peloton. Sebenarnya nilai apa sih yang dibayar orang seharga 30 juta itu? Jelas bukan cuma sepedanya. Tapi, sepeda fitness premium di rumah, enaknya bisa olahraga kapan aja, akses ke kelas-kelas online yang keren, dan yang paling penting, jadi bagian dari komunitas yang solid dan seru. Jadi intinya, mereka itu nggak jualan sepeda, mereka jualan gaya hidup. Dan nilai itu nggak melulu soal fungsi loh. Lihat aja piano Steinway, yang harganya bisa miliaran. Coba dengerin deh kata pemiliknya ini. Persahabatan saya dengan piano Steinway adalah salah satu hal terpenting dan terindah dalam hidup saya. Nah loh, gimana coba cara ngasih harga ke perasaan kayak gitu? Tapi tentu aja perusahaan nggak bisa cuma mikirin nilai dari pelanggan. Mereka juga harus ngelihat sisi lain dari koin ini. Berapa biaya yang mereka keluarin dan apa yang lagi dilakuin sama kompetitor mereka. Ini ngebawa kita ke strategi kedua, penentuan harga berbasis biaya. Ini pendekatan yang paling lurus-lurus aja. Intinya, perusahaan ngitung semua ongkos, produksi, distribusi, penjualan, terus tinggal tambahin margin keuntungan yang wajar. Pendekatan inilah yang nentuin lantai harga yang kita bahas tadi. Misalkan nih, kita jualan pemanggang roti. Kalau harganya kemurahan, misalnya $14, ya kita rugi. Tapi kalau kemahalan, $22, yang beli nggak ada, rugi juga kan? Nah, titik manisnya atau sweet spotnya itu ada di $18.
Di harga itulah kita bisa dapat untung paling gede. Ini bukti kalau biaya itu penting, tapi permintaan pasar juga nggak kalah penting. Strategi ketiga adalah berbasis kompetitor. Gampangnya, ini strategi ngintip tetangga sebelah. Perusahaan ngelihat strategi, harga, dan produk dari pesaing. Tapi catat ya, tujuannya bukan buat nyontek harga plek ketiplek. Tujuannya itu buat nentuin harga berdasarkan nilai relatif yang kita tawarkan. Jadi kalau produk kita ngasih nilai lebih bagus dari pesaing, ya nggak masalah dong kalau harganya sedikit lebih mahal. Contoh paling dahsyat datang dari Caterpillar. Mereka jual bulldozer mereka $80.000 lebih mahal daripada pesaing terdekatnya. Gila kan? Siapa coba yang mau bayar lebih mahal segitu? Nah, ini dia jawabannya. Walaupun harganya lebih mahal $80.000, Caterpillar ternyata ngasih nilai tambah sampai $150.000 selama masa pakainya. Nilai tambah ini datang dari mesin yang lebih awet, biaya operasional yang lebih rendah, sama layanan purna jual yang lebih baik. Jadi, kalau dihitung-hitung, pelanggan sebenarnya untung banyak. Ini contoh sempurna dari harga berbasis nilai relatif. Oke, kita udah punya 3 jurus utama. Sekarang, gimana kalau kita mau pakai ini buat situasi yang paling bikin deg-degan? Nentuin harga buat produk yang bener-bener baru. Biasanya ada 2 jalan utama di sini. Di satu sisi ada market skimming, yaitu pasang harga setinggi langit di awal buat ngeruk keuntungan dari orang-orang yang pengen jadi yang pertama punya. Contoh klasiknya, Apple iPhone. Di sisi lain ada market penetration, yaitu banting harga serendah-rendahnya di awal buat cepet-cepet nguasain pasar. Contohnya Amazon Echo Dot. 2 pendekatan yang beda 180 derajat. Kapan strategi harga tinggi ini masuk akal? Pertama, kualitas dan citra produknya harus emang pantas dihargain mahal. Kedua, harus ada cukup orang yang rela bayar semahal itu. Dan yang paling penting, kompetitor nggak bisa gampang masuk dan ngerusak harga. Nah, Apple itu memenuhi semua syarat ini. Terus, gimana dengan strategi banting harga? Ini cocok banget kalau pasarnya sensitif banget sama harga. Kedua, biaya produksi dan distribusinya harus bisa makin murah kalau penjualannya makin banyak. Dan terakhir, harga murah itu harus bisa jadi benteng buat ngehalangin kompetitor masuk. Amazon jago banget pakai strategi ini buat pasar smart speaker. Jadi, setelah tahu semua ini, lain kali Anda beli sesuatu, entah itu kopi, baju, atau gadget terbaru, coba deh berhenti sejenak dan pikirkan. Di balik label harga itu, strategi apa sih yang sebenarnya lagi dimainin? Dan nilai apa yang sebenarnya lagi Anda beli?